Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Hepzita Sari Batubara, MKM SP KKLP. Saya merupakan salah satu dosen tetap di FK UMSU. Saya sudah bekerja sejak tahun 2008 dengan NIDN 0126047201. Sistem perkuliahan di FK sedikit berbeda jika dibanding dengan sistem perkuliahan di fakultas lain. Kalau di FK kita memakai sistem blok, di mana satu blok mata kuliah ini diampu oleh beberapa dosen. Nah, saya termasuk salah satu pengampu mata kuliah di blok yang berjalan, yaitu blok imunohematologi, di mana saya akan menyampaikan kuliah saya yang berjudul Program Pemerintah dalam Mengatasi Anemia dan Pencegahan Anemia di Indonesia. Dalam proses pembelajaran saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pencegahan anemia ini adalah: satu, mahasiswa tahu apa itu anemia. Selanjutnya, mahasiswa tahu tanda dan gejala anemia. Mahasiswa tahu siapa saja yang bisa menderita anemia. Mahasiswa juga tahu akibat dari anemia dan bagaimana penanganannya. Selanjutnya, mahasiswa juga tahu program pemerintah dalam pencegahan anemia. Nah, dari hasil pembelajaran diharapkan mahasiswa yang pertama dapat menjelaskan apa itu anemia. Mahasiswa dapat menjelaskan tanda dan gejala anemia. Mahasiswa mampu menjelaskan penyebab dari anemia. Mahasiswa juga mampu menjelaskan akibat yang ditimbulkan oleh anemia pada remaja. Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi anemia, mampu menjelaskan bagaimana cara mencegah anemia zat besi. Mahasiswa mampu menjelaskan bahan makanan apa saja yang banyak mengandung zat besi. Dan juga mahasiswa mampu menjelaskan apa saja program pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan anemia, terutama pada remaja ini. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah anemia dan pencegahan ini, yaitu satu, terdiri dari definisi dan klasifikasi anemia, tanda dan gejala anemia, faktor penyebab anemia, anemia pada remaja, akibat yang ditimbulkan oleh anemia, cara mencegah anemia, dan zat makanan yang harus dikonsumsi untuk mencegah anemia. Selanjutnya juga apa saja program pemerintah dalam mencegah anemia dan cara mengkonsumsi tablet penambah darah yang harus diperhatikan saat minum tablet penambah darah. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan perkenalan, membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk ikut berperan aktif. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bagaimana terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk topik pembelajaran dan tugas agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama kuliah berlangsung. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat, juga lebih serius. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui pemberian tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambaran dari pembelajaran mata kuliah yang saya berikan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu dengan menggunakan textbooks, diantaranya buku ajar ilmu penyakit dalam jilid 1 dan 2, kemudian media online. Media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan saya melakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan oleh materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case method dan collaborative learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga akan menggunakan saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, menggunakan WA group. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala
kendala-kendala selama proses pembelajaran. Pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah, yaitu ujian akhir semester 20%, ujian tengah semester 20%, tugas 30%, kehadiran 10%, dan keaktifan mahasiswa 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah anemia pada remaja dan pencegahannya secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dr. Happy Tritasari Batubara. Saya akan menyampaikan materi kuliah kita pada hari ini. Nah, sebelumnya untuk mendapat hikmah dari pembelajaran kita, mari kita buka dengan doa pembuka majelis. Ya, baik. Ini kita ada materi baru. Semana minggu sebelumnya kita sudah menyampaikan materi tentang tiroid. Jadi saya ingin kilas balik saja, Dek, merefresh. Apakah kalian masih ingat apa itu tiroid dan bagaimana kejadian tiroid di Indonesia? Ya, Rido, silakan. Apa yang dimaksud dengan tiroid? Tiroid itu adalah salah satu kelenjar yang dimana itu dia tuh termasuk pada organ manusia. Apalagi kalau sekarang ada terdapat adanya namanya hipertiroid, yaitu ada peningkatan kelenjar tiroid. Oke, ada yang lain yang berpendapat apa itu tiroid? Ya, adik-adik, silakan. Frekuensinya paling sering siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan, ya. Perempuan lebih tinggi kejadian tiroid dibanding dengan laki-laki. Ya, baik, apalagi di Indonesia jumlah penderita tiroid semakin tahun semakin meningkat, ya. Oke. Kita sudah merefresh untuk kuliah kita yang lalu. Kita masuk di kuliah baru di blok ini yaitu dengan pencegahan anemia pada remaja dan wanita di Indonesia. Nah, saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan remaja? Siapa yang dikatakan remaja? Ayo. Ini diskusinya, ini kita interaktif ya, Dek. Diskusi saja, jangan terlalu serius. Apa yang dimaksud dengan remaja? Ya. Umumnya adalah orang yang umurnya belum di atas 15 tahun, Dok. Sama dia juga dia belum menikah, Dok. Itu remaja, Dok. Ya, jadi kalau sudah menikah 16 tahun masih remaja. Kalau biasanya itu sudah dikatakan dewasa. Katakan dewasa. Selain itu, apa tandanya bahwa seorang anak itu sudah remaja? Ya, silakan. Ya, silakan. Sudah memasuki masa pubertas. Masa pubertas tandanya apa? Kalau misalnya itu perempuan, dia itu sudah mulai haid, dong. Ya. Tapi kalau dia laki-laki, dia bisa lebih basah, sudah mulai tumbuh lah kayak jenggot. Gitu. Ya, oke. Kalau pada laki-laki sudah ada mimpi basah gitu ya. Tiba-tiba bangun tidur besok udah basah semua gitu kan. Terus ada tumbuh jakun. Kalau ada perempuan selain haid, ya ditandai dengan tumbuhnya payudara, ya. Oke, itu dia dimaksud dengan remaja. Nah, ini dia kita lihat. Nah, remaja ini dengan perubahan biologis tadi yang kalian bilang, perubahan bentuk tubuh, di mana perempuan akan tumbuh payudara, lalu kognitif juga. Maka dia akan berpikirnya akan lebih ke arah kedewasaan, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Kondisi ini, pertumbuhan ini dipengaruhi oleh gizi. Jadi gizi yang optimal akan menyebabkan pertumbuhan yang baik bagi remaja. Oke. Nah, kita masuk ke anemia. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan anemia? Ke belakang dulu. Anemia, Dek. Ayo, anemia yang umum saja. Apa yang dimaksud dengan anemia? Kondisi apa yang umum aja? Hah? Apa darahnya habis? Saya nggak dengar. Di mana HB rendah. Emang berapa kadar HB normal? 12 pada siapa? Pada perempuan. Pada perempuan. Pada remaja kah atau pada perempuan? Perempuan nanti ada perempuan remaja, ada perempuan ibu hamil. Apakah sama kadar HB-nya? Berapa? Pada anak-anak dulu. Pada anak-anak berapa HB-nya? Anak-anak 11 sampai
12, karena anak-anak lebih rendah. Kalau perempuan yang remaja yang atau belum menikah, yang tidak hamil, baru 12 sampai 14. Kalau laki-laki? Dia 14 sampai. Samakah kalian sama perempuan? Lebih apa kalian? Tinggi. Kenapa kalian lebih tinggi? Jadi jawabannya karena nggak mengalami haid. Ya bisa juga karena mereka setiap bulan akan mengeluarkan sel darahnya ya. Tapi bukan itu loh pula dek. Karena aktivitas kalian berbeda dengan aktivitas perempuan. Nah kalau atlet sendiri berapa HB-nya? Sama dengan kalian yang tidak atlet. HB atlet di atas kalian sampai 16. Karena aktivitas fisik mereka lebih kuat daripada kalian yang tidak atlet. Oke? Itu dia untuk tadi kita sepakati anemia itu kondisi di mana HB-nya kurang dari normal ya. Ya kita anggap HB normal itu sama dengan atau lebih dari 12. Nah, siapa-siapa saja yang bisa mengalami anemia, Dek? Biasanya pada ibu hamil, dokter. Pada ibu hamil. Terus juga bisa pada anak kecil juga. Pada anak kecil. Lagi? Remaja. Remaja. Oke. Pada anak kecil atau anak-anak, apa yang paling sering menyebabkan anemia? Kasus apa? Kecacingan. Ya, jadi diingat pada anak-anak, jika kalian jumpa anak-anak datang, kalau kalian jadi dokter, anaknya pucat, lesu, lemas itu, maka kalian harus curigai ini anak kena kecacingan, maka kita periksalah kecacingannya. Nah, kalau pada remaja disebabkan oleh apa nih? Remaja apa yang paling sering? Remaja putra atau remaja putri? Wanita remaja putri, why? Kenapa? Kena menstruasi, oke. Lagi yang lain? Kenapa kalian sering anemia? Ini terutama anemia defisiensi besi ya. Kita bicara tentang anemia defisiensi besi. Kenapa pada kalian sering kena anemia defisiensi besi? Asupan gizinya, kenapa kurang? Kadang mungkin karena dia nggak suka ikan, suka roti. Ya kenapa dia nggak suka? Yang pada umumnya yang paling sering karena apa kalian wanita? Kekurangan anemia, kekurangan zat besi. Diet. Karena kalian itu tadi itu perubahan bentuk tubuh supaya kelihatan langsing, cantik, perubahan daya pikir sudah mulai suka kepada lawan jenis, maka ingin tampil lebih sempurna, lakukanlah diet. Melakukan diet yang salah. Dietnya tidak makan daging, hanya diet dengan sayur. Maka kalian akan menderita anemia. Oke ya, diingat loh Dek, nanti kalau nanti kalian punya pasien ada remaja, saya diet, oh ya bagus. Terus nggak dikasih tahu dietnya yang bagaimana yang baik, oke? Ya, ini dia tadi pada wanita hamil juga sering terkena anemia, ya. Kenapa? Kenapa wanita hamil juga paling sering anemia? Kenapa? Ini calon-calon ibu kan? Ini akan calon-calon menjadi ibu, akan hamil juga. Kalian bapak akan memiliki istri yang hamil. Nah, bagaimana kalian menangani nanti kalau istri kalian hamil? Apa yang kita lakukan? Kenapa ya? Oh, ini istriku ini anemia nih. Dari mana kita tahu? Kenapa bisa dia terserang anemia? Atau pertanyaan saya, apa sih tanda dari anemia? Dikenal dengan apa? 5L. Apa L pertama? Lelah. Oke, ya itu nanti kalau istri kalian nih, istrinya nih tak berdaya, lemas saja, bercakap pun payah. Oh ini udah anemia nih. Nah kita bilangnya, nah kenapa ya istriku ini hamil anemia? Kenapa? Karena ada 2 orang yang makan, sementara nutrisinya yang masuk tetap sama, airnya, jumlah kadar darahnya berkurang. Oke, belajar ya, baca. Oke. Ya, ini dia sudah. Nah, ini dia jenis-jenis anemia. Anemia itu ada dibagi atas 4. Tadi sudah saya terangkan di awal. Ada anemia defisiensi besi, lanjut anemia defisiensi vitamin B12 dan folat, selanjutnya anemia aplastik, dan yang terakhir anemia akibat penyakit kronik. Oke. Nah, ini tadi sudah ya. Gejalanya tadi yang pertama tuh kelelahan, pusing, nanti kita lihat di gambar. Nah ini dia,
Ini orang yang anemia, terutama pada remaja. Lihat tuh, tidur. Pada saat belajar konsentrasinya menurun, ya kan? Lalu apalagi ditandai dengan apa? Pucat. Wajahnya akan kelihatan pucat. Pucat tuh di mana aja, Dek? Bisa kita lihat pada pasien anemia nih. Di mana aja pucatnya? Di mana? Kelopak mata. Terus yang paling sering kalian lihat, ih kok kau pucat kali, dari mana kalian lihat? Di wajah ya, di wajah, wajahnya kelihatan pucat. Terus kalau kita periksa di kelopak matanya juga pucat. Lagi di mana lagi? Di kuku telapak tangan ya, telapak tangannya juga pucat. Nah, dijumpai juga kuku sendok. Ini dia yang dimaksud dengan kuku sendok ya. Ini dia ya. Nah, kalau kuku kalian kan cerah tuh. Bagus, cantik, bentuknya juga bagus. Nah, selain itu dijumpai juga kondisi ini sariawan. Nah, ini sariawan pada bibir. Nah, juga jumpa juga bibir pecah-pecah, lalu pusing, penglihatan berkunang-kunang, oke? Nah, ini dia. Ini yang paling sering penyebab anemia. Yang paling sering itu salah satunya adalah defisiensi zat besi. Tadi sudah kita bilang karena makanannya kurang bergizi, kebiasaan makan yang buruk, makan banyak tapi tidak ada kandungan gizinya. Perbandingannya nasinya satu porsi, lauknya tempe sepotong. Jadi tidak sesuai. Ya, itu jadi pengetahuan akan gizinya kurang. Baru kondisi sosial ekonomi, ya balik karena kondisi sosial ekonomi maka gizinya juga akan turun ya. Nah, selanjutnya kebiasaan gizi ya, ini dia tadi yang diet makannya tidak mengandung zat besi, hanya makan sayur ya. Sayur memang mengandung zat besi, tapi apakah kebutuhan zat besi dari sayur terpenuhi untuk kita? Nah, harusnya kita makan apa, nanti kita lihat ya. Oke, ini saya lewatkan. Nah, akibatnya apa jika muncul anemia pada remaja? Tadi di awal sudah saya terangkan ya, Dek. Maka terganggu pertumbuhan dan perkembangan, anak menjadi mudah lelah, rentan terhadap penyakit infeksi. Baru fungsi dan daya tahan tubuh juga akan turun karena imunnya turun, maka akan mudah terkena penyakit. Oke. Nah, ini ya, ini bagaimana? Apa usaha kita untuk mencegah terjadinya anemia? Apa yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya anemia? Dari bergizi dok, dari gizi pribadi. Gimana? Memperbaiki gizi dok. Memperbaiki gizi dengan cara? Makan daging-daging merah lebih banyak dok. Ya, mengandung mineral. Ya, mineral. Oke, mengandung mineral banyak. Yang ini, Dek, yang perempuan, ayo kita jangan kalah dengan yang laki-laki. Sekarang wanita di atas. Ayo. Vitamin apa? Vitamin C, vitamin penambah darah. Lagi selain itu? Ya, yang paling perlu diingat mencegahnya adalah yang pertama kita mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Apa sih makanan yang mengandung zat besi ini? Kacang-kacangan, garam, susu. Ya kan, susu banyak mengandung. Susu mahal, Dok. Ya, jadi nggak sanggup bikin susu ya, susu kedelai lah. Kan sama ya, jadi bisa dimodifikasi semuanya. Oke. Baru, nah ini dia saya tunjukkan. Nah, ini dia makanan yang mengandung banyak zat besi. Yang pertama itu dimulai dari ayam. Ternyata ayam itu mengandung banyak zat besi. Jadi kalian bolehlah banyak-banyak makan ayam, tapi bukan junk food. Kalau udah junk food udah nggak ada lagi, karena dia udah di fresh kan, udah berapa kali ini makan. Tapi kami kan anak kos, iyalah di kantin aja lah, nggak diiniin kali ya, walaupun nggak juga setiap hari. Nah, daging merah, nah itu dia. Jadi diet itu tidak boleh tidak memakan daging. Baru ternyata sayur brokoli juga sangat banyak mengandung zat besi ya. Sayurnya enak dikonsumsi, bagaimanapun diolah bentuknya enak. Jadi kalian boleh mengkonsumsi brokoli. Baru kacang polong atau kacang kedelai ya. Kacang kedelai itu ini nggak usah kita konsumsi karena itu bukan bagian kita, ya kan? Haram hukumnya kalau kita konsumsi. Oke. Baru kentang banyak. Sayur bayam itu banyak sekali mengandung zat besi.
Nah, tapi jangan salah, bayam itu tidak boleh bermalam ya, Dek. Kalau dimasak hanya untuk sekali makan. Tidak boleh lama, tidak akan berubah kandungannya. Oke, yang lainnya ada ya mengandung sereal lah, sereal yang mengandung zat besi, misalnya apa ya itu yang anak-anak suka beli itu? Koko crunch itu ya. Oke ya. Nah, ini sayurnya banyak, kangkung, bayam, daun singkong. Oh, paling enak itu ditumbuk lagi kan. Enak kali tuh. Sawi hijau. Kalau makan Indomie, Indominya dikurangi, sawinya dibanyakkan. Berarti makannya Indomie sawi gitu ya. Oke. Nah, ini dari buah. Jadi buah juga banyak yang mengandung vitamin C, itu banyak yang mengandung zat besi. Buahnya apa saja? Ini kan ada buah yang mahal nih, stroberi. Diganti buah apa, Dek? Pepaya. Kan pepaya masih terjangkau ya kan? Jadi bukan harus nggak ada duit gitu. Kita edukasi nanti ke orang-orang, kita bilang makan buah. Buahnya yang mana, Dok? Ya buahnya stroberi. Stroberi, dia bilang makan aja payah, makan stroberi pula, seperti itu ya. Jadi ada buah yang bisa dikonsumsi itu ada ya nenas juga bukan satu buah, satu potong satu hari cukup. Oke? Selanjutnya ya ini yang kita tadi ada salah satu adalah cara makan yang bisa menyebabkan anemia. Tidak boleh minum teh pada saat sebelum maupun sesudah makan. Why? Kenapa? Kenapa tidak boleh minum teh? Iya, karena teh akan menghambat penyerapan besi. Makanya kita makan pun banyak, karena kita minumnya teh tidak ada gunanya. Zat besinya tidak akan diserap oleh tubuh. Hari ini kita akan praktek bagaimana cara menghekting. Ya, adik-adik nanti sudah bisa melakukan jika ikut hitanan massal, bisa melakukan ini karena kita sudah belajar cara menjahit ya. Nah, sebelumnya tentu harus ada kasusnya baru kita lakukan penjahitan. Nah, ini kita anggap di sini ada kasus, ada kecelakaan ya, remaja naik sepeda motor kecelakaan lalu ada luka robek. Maka kita mau melakukan penjahitan. Nah, diingat pada saat mau melakukan tindakan jangan lupa melakukan informed consent ya, persetujuan. Kalau pasiennya nggak setuju jangan dilakukan. Jadi kita akan cuci tangan terlebih dahulu dengan 7 langkah. Baik, setelah kita selesai melakukan cuci tangan dengan 7 langkah, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan handscoon dengan metode hand to hand, glove to glove. Pasang itu ya, pasang benangnya, ulang. Baik, jadi kita akan melakukan pemasangan benang ke needle holder dengan cara kita bikin sepertiga ke needle holder seperti ini. Selanjutnya kita lakukan pemasangan. Ya, adik-adik boleh maju ya. Kalau supaya kelihatan boleh maju, silakan deh, maju yuk. Maju yuk. Setelah itu kita melakukan pemasangan. Berdiri juga boleh ya, biar kelihatan ya. Masuk seperti ini, sudah masuk. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan asepsis terlebih dahulu dengan secara sentrifugal. Sudah diasepsis, selanjutnya kita akan melakukan penghektingan. Izinnya Bapak, kita sudah melakukan juga anestesi. Selanjutnya kita akan melakukan penghektingan. Jadi jarak dari kulit yang satu dengan yang lainnya hanya boleh setengah senti paling jauh ya, Dek, waktu saat menghekting, biar jangan terlalu jauh, jadi nanti juga tidak jelek bentuknya. Ya. Sudah masuk, selanjutnya kita tarik. Sudah. Jadi ini benangnya disimpul biar jangan lepas. Kita simpul. Bisa 2 kali.
Ya tadi yang pertama dari dalam keluar, yang kedua dari luar ke dalam, maka akan terjadilah simpulnya. Ya cukup satu saja. Satu aja. Baik, sudah. Setelah itu kita potong. Jangan lurus, tapi kita mereng ya. Seperti ini agar tidak terjadi kita potong sedikit saja. Oke. Oke, ini dia sudah kelihatan ya, sudah terjadi ini, sudah tertutup. Nah, ini jangan terlalu pendek, juga jangan terlalu panjang. Kalau terlalu pendek nanti waktu kita mau membuka akan sulit mencarinya ya. Oke ya, jadi nanti kalian lakukan edukasi, tugas nanti dari saya, kita kan ada program keluarga binaan. Kalian berkunjung ke keluarga, maka saya minta kalian melakukan edukasi dalam bentuk video, saya lihat, nanti itu akan saya nilai. Yang sampaikan mengenai anemia. Sampai sini ada yang mau bertanya? Pas? Oke, baik. Sampai sini kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Ya, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKT PT dalam memenuhi sertifikasi dosen. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan umumnya masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.